Sehat Pak kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Andre? Alhamdulillah sehat nih Pak ya. Oh iya. Nah ini ada ngobrol sedikit nih Pak ya, kita Oh, iya. santai aja. Oke. Nah ceritanya saya mau ada kasus nih Pak. Ini kasusnya kayak Bu Tati ini kebetulan ngajar di kelas 5 SD. Iya. Nah sampean misalnya juga ngajar di kelas 5 SD juga. Iya. Nah Bu Tati itu terkenal dengan disiplin tapi cenderung galak. Nah pada saat itu murid itu juga banyak dapat nilai yang bagus, juga ada yang sebagian bisa mengikuti, dan Bu Tati juga punya dedikasi yang bagus ya, pekerja keras, sehingga kepala sekolah dan orang tua murid juga menghargai Bu Tati itu. Nah jadi pas suatu saat misalnya sampai lewat di depan kelas yang Bu Tati aja, tiba-tiba ada anak yang sedang menangis di depan kelasnya, jongkok ya di bebatuan yang panas sambil menangis, dan sesekali temennya di dalam kelas tuh menengok keluar. Nah berdasarkan kasus itu tadi, kira-kira kalau misalnya Pak Aldika jadi rekannya Bu Tati, apa yang bisa Pak Aldika lakukan? Luar biasa memang kalau kayak Bu Tati ini memang guru-guru yang bisa kita bilang sangat berdedikasi tadi Pak ya. Ya betul Pak. Saya sendiri selaku rekan sejawat, andai saya di posisi seperti itu, tentunya pasti saya akan mengingatkan Bu Tati bahwa sebenarnya treatment untuk mengajar, untuk mendidik seorang siswa itu tidak boleh disamaratakan kalau menurut saya, karena ada siswa yang dengan kemampuannya dia bisa cepat menangkap pembelajaran atau apapun yang diajarkan, tapi ada satu siswa juga mungkin yang lambat dalam memproses atau menerima pembelajaran seperti itu. Tentunya treatmentnya juga harus berbeda, jadi tidak boleh sama rata. Dan juga seharusnya kalau diberikan hukuman, menurut saya itu dengan cara dia duduk di Di bebatuan bebatuan panas ya, yang lagi panas itu menurut saya itu sangat kurang pas sekali Pak. Akan lebih baik siswa itu diberi hukuman yang sifatnya itu akan membangun siswa itu sendiri seperti itu. Jadi kalau sifatnya menyiksa itu bukan hukuman yang tepat bagi seorang guru memberikan hukuman kepada siswanya kalau menurut saya Pak. Oh gitu. Nah, jadi karena kasusnya tadi kan pas kita lagi berjalan dan kita pas melihat itu. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan dengan Bu Tati atau dengan anak itu? Kira-kira Pak Aldika apa yang akan dilakukan pada saat menghadapi kondisi yang seperti itu? Oke, tentunya saya sebagai rekan sejawatnya Ibu Tati Ya. pasti akan menghormati keputusan dari Ibu Tati. Sekaligus saya akan mencoba mengingatkan Ibu Tati bahwa hukuman yang diberikan kepada siswa itu kurang tepat. Jadi kemungkinan yang pertama akan saya lakukan, saya akan menemui Ibu Tati, saya ingatkan, kemudian setelah itu baru kita ke siswanya. Entah nanti yang bertindak itu Bu Tatinya langsung atau saya sendiri yang bertindak. Saya seperti itu Pak. Jadi Pak Aldika mengambil keputusan akan memberikan saran masukan kepada Bu Tati. Betul, karena terlepas dari itu kita juga menghormati Ibu Tati selaku guru mata pelajarannya atau yang sedang bertugas di kelasnya siswa tersebut. Kira-kira Pak Aldika nanti siap nggak dengan konsekuensinya? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Tati terhadap misalnya kan cenderung galak nih misalnya, ya entah itu dengan siswa atau bagaimana? Kira-kira konsekuensinya? Tentunya siap Pak. Selaku teman sejawat kan kita memang harus seharusnya sudah saling mengingatkan. Tentunya kalaupun ketika kita mengingatkan seseorang tapi tidak diterima dengan baik, tentunya konsekuensinya ya nanti mungkin akan ada rasa tidak nyaman atau sebagainya. Tapi saya siap karena itu adalah tugas pokok kita sebagai seorang guru Pak. Menurut saya seperti itu. Kalau boleh saya tahu Pak, landasan berpikir Bapak apa? Kenapa kalau misalnya memutuskan langsung menemui gurunya atau menunggu Tatinya itu? Ya itu tadi Pak, karena saya menghormati Ibu Tati selaku guru yang sedang mengajar di kelas siswa tersebut. Tentunya dia yang memberi keputusan, dia yang membuat sebuah kebijakan. Tentunya kita selaku teman sejawat akan lebih etis kalau kita menghormati keputusannya terlebih dahulu Pak. Jadi kita temui beliau, kita ingatkan beliau, kemudian setelah itu baru kita meminta beliau untuk mengubah hukumannya itu tadi Pak. Oh gitu. Berarti Bapak tidak langsung ke siswanya Pak ya, jadi ke Bu Tatinya dulu begitu ya? Iya betul. Bagus sekali itu Pak. Jadi kalau misalnya berarti nanti yang anggap tadi di siswa di luar yang menyuruh masuk itu berarti Bu Tati juga ya? Ya? Betul.
Jadi kalau misalnya boleh saya tahu hal yang akan Bapak katakan itu konkretnya seperti apa, Pak? Oh ya, pastinya saya bilang sama Ibu tadi apa alasannya Ibu menghukum siswa ini? Saya rasa hukuman ini kurang tepat. Akan lebih baik jika seandainya misalnya siswa disuruh membersihkan toilet atau dan lain sebagainya yang sebagai unsur pembangun siswa itu sendiri. Ketika melakukan kesalahan dia akan ingat kesalahannya dan kemudian dengan hukuman itu dia akan merasa termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Gitu, Pak, ya. Jadi berarti salah satu yaitu rasa empati juga, Pak, Ya benar, Rasa karena empati juga. siswa itu sebenarnya itu tadi yang saya bilang cuma masalah cepat atau lambat dia menangkapnya itu. Terlepas dari itu kita juga ketika kita sebagai seorang guru memberikan hukuman kepada seorang siswa itu hukuman juga yang harus mendidik, bukan sifatnya menyiksa kalau menurut saya. Kalau misalnya di situ ada rekan-rekan juga, ada apa ya yang lebih berwenang di kelas di situ. Kira-kira Bapak akan mengajak rekan-rekan itu atau sendirian menemui Bu Tatinya? Nah tentunya saya akan untuk langkah pertama saya akan menemui Bu Tati dulu secara langsung, tapi ketika saran saya tidak diterima dengan baik atau misalnya saran saya ini ditolak mentah-mentah, mungkin saya akan melibatkan entah itu guru BK atau pejabat yang berwenang. Oh betul. Baik, terima kasih Pak ya, itu luar biasa sekali masukannya. Siap. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya. Iya, Terima kasih. Oke.